Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, everybody. Good morning. How are you today? Morning. Alhamdulillah, I am fine too, and thank you. I think everybody is ready to learn today. Saya rasa semuanya di sini sudah siap untuk belajar ya. Any one of you is sick? Ada yang sakit dari kalian? Ada. Where is he now? Di mana sekarang? Absen. Absen, tidak masuk kelas. Okay. But I think every student in this class, you are ready and happy today. Okay? Okay. Before, please check cleanliness first on your seat. There? Di sana bersih sudah? Di sini bersih? Bersih? Yep, this is clean. Sip, it's good. Okay. Next, before we start our activity today, let's pray together, and I hope to the captain of the class to lead the prayer, please. Every student, before we start our activity, let's pray together. Okay, begin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Yep, thank you. Next, I will check attend the list first. If I mention your name, so you raise your hand and then say present. If one of you is absent, please say absent. Okay? Okay. Casey Aurelia Putri. Ya, thank you. Nabilatus Soleha. Present. Thank you, Nabila. Nailatul Afifa. Ya, thank you. Nailatus Soleha. Present. Are you sick? Sick. Are you fine? Baik. Sakit atau bagaimana? Enggak. Ngantuk. Next, Rena Widya Agustin. Ya, thank you Rena. Rina Oktavia Sari. Ya, thank you. Rona Fitri. Safiratul Hasanah. Ya, thank you. Santi. Absent. Why? Sick.
Oh. Siti Nur Aziza. Yap, thank you. Siti Sakina. Oh, present. Thank you. Siti Suryati Ningsi. Present. Thank you. Suryati. Thank you. Walia. Present. Wardatul Jannah. Present. Wasilatul Fadilah. Ya, thank you. Ziyadatul Khairiyah. Absent, sir. Where is she? Going to Banyuwangi. Going to Banyuwangi. Next, Dewi Tri Sarimurti. Ya, thank you Dewi. Next, the last, Halimatus Sadia. Absent, sir. Absent. Where is she now? Sir. Sick. Okay. Okay. I think everybody here are ready to study. Are you ready? Ready. Oh, ready. Okay. Before we continue to the next activity, to create our patriotism and to create our nationalism, let's sing Indonesia Raya together. And I hope one of you to come forward to let your friend. Okay? Okay. Please. And every student, please stand up. Begin. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Thank you. Please sit down again. Okay. Let's us spirit. I have to ice breaking. I have to ice breaking. Yeah. Let you not sleepy. Let you spirit. Okay? Okay. Yep. Pay attention. If I see brick one, so you must clip one. If I see brick two, you clip hand two. If I see brick three, you clip 3 times. If I see brick 4, you clip hand 4. If I see brick 5, so you must clip 5 times. If I see brick 5 twice, once again,
Okay, everybody understand? Yeah. Okay, begin. Brick 1, brick 2, brick 3, brick 4, brick 5, brick 5, brick 5 twice, brick 1, brick 2, brick 3, brick 4, brick 5, once again, brick 5 twice. Good, it's good. Yeah. Next, ice breaking. Focus clap. Ya. Tepuk tangan fokus. If I see focus clap, so you must clap hand 3 times. Tepuk tangan 3 kali. If I see we listen, pay attention, understand, focus, without clapping hand. Kalian langsung fokus. Ya. Oke? Begin. Focus clap. We listen. Pay attention. Understand. Focus. Sip. Once again. I will try again. Nah. Focus clap. We listen. Pay attention. Understand. Focus. Sip. It's good. Nah. Okay. And next activity. Before we start to the activity of learning, I have 2 videos. Saya punya 2 video. Between one video and the next video is different. Antara video pertama dengan video kedua berbeda. So you can watch together and later I will ask you. Ya. Jadi silakan kita simak bersama-sama, nanti saya tanyakan. Yes, sir. Understand everybody? Yes. Are you ready? Ready. Yeah. The first video, please pay attention. All the questions have been answered. Now I just need to send it to Mrs. Lisa. Okay, hit send button. Go! Wait, why there is no Wi-Fi signal? Come on. Turn on. Please, turn on. What's wrong, dear? Mom, I am on deadline to submit my homework and there is no internet. Is the electricity off? No, it is not. Have you checked the internet router? No, I have not. The internet router is new, right? Yes, your dad installed it 3 days ago. Maybe there is something wrong with the router. The router came with manual, right? Maybe I can read it and find a solution for this problem. Yeah, that is a good idea. Sub, this is the first video. Next, the second video, please pay attention.
Yap. In this videos, di dalam video ini, nah, antara video yang pertama dengan video yang kedua berbeda ya. But when the first video and the second video are different, what do you think about the video? Apa yang kalian pikirkan tentang dua video tadi? Yang pertama, gimana? Langkah-langkah yang pertama, video yang pertama gimana? Video yang pertama ada seorang siswa, dia itu sudah menyelesaikan tugas sekolahnya, kemudian dia mau mengumpulkan tugas itu by online. Ternyata dalam waktu yang sangat mepet, sinyalnya tidak ada. Setelah ditanya kenapa tidak ada sinyal, ternyata wifi-nya mati. Kenapa mati? Ditanya, ternyata yang masang kemarinnya itu adalah ayahnya. Dan ayahnya memasang wifi itu, dia tidak paham prosedurnya. Karena tidak paham prosedurnya, makanya wifi-nya tidak hidup. Masalah atau tidak? Masalah. Jelas? Understand everybody? Ini tidak hanya terjadi pada video itu. Kemungkinan ini juga terjadi pada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. If we do something, kalau kita melakukan sesuatu without procedure, tanpa prosedur, otomatis pekerjaan tersebut maka tidak maksimal. Sebaliknya, by using prosedur, dengan menggunakan prosedur, insya Allah maksimal. Sesuai harapan. Understand? Yes. From the second video, dari video yang kedua, apa yang kalian pikirkan dari video yang kedua? Langkah-langkah yang bagaimana? Menurut kalian orang yang melakukan bersih-bersih itu, merapikan kamar itu pakai prosedur atau tidak? Pakai ya? Nah, kalau kita perhatikan, dia itu menggunakan prosedur. Kenapa bisa? Ada yang tahu? Why can it be? Ya. Karena kalau tidak pakai prosedur, hasilnya bisa kurang sempurna. Kalau tidak pakai prosedur, hasilnya bisa kurang sempurna. Dan ternyata di dalam video itu, mulai dari beberapa pekerjaan pertama, kedua, dan ketiga, semuanya terselesaikan dengan sempurna. Nah, oleh karena itu, if we think again, kalau kita berpikir lagi, the procedure text is very, very important.
ternyata prosedur itu dalam setiap pekerjaan sangat penting. Therefore, oleh karena itu, let's today study about the procedure text with me. Ya, jadi sekarang kita belajar tentang prosedur text bersama saya ya. Ya. Oke. But before, sebelumnya I will present about the objectives of learning. Saya akan sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. I hope after the following this lesson, student or you are expected to be able to. Ya, setelah kalian belajar materi pada hari ini, saya berharap kalian ya, satu, dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur, baik tujuan, bahan, langkah-langkah, hasil akhir, dan juga fungsinya. The second, kedua, saya berharap kalian bisa menjelaskan langkah-langkah dalam membuat minuman, setidaknya ya, dalam bahasa Inggris, dengan urutan yang logis dan menggunakan kalimat imperatif. Do you know what's imperatif? Apakah kalian tahu apa imperatif? Imperatif itu kalimat perintah. Imperatif kalimat perintah. Example, contoh, the first, pertama, add the sugar, tambahlah gula. The second, add the water, tambahlah air. Nah, itu semuanya adalah kalimat perintah. The next, the third, kalian dapat menulis teks prosedur untuk membuat salah satu minuman dengan tata bahasa dan kosakata yang tepat, termasuk transition word. Apa sih transition word? Transition word itu adalah kata penghubung. Pertama, kedua, kemudian, setelah itu, dan terakhir, and the others, dan lain-lain. Understand? Yes. The last or the fourth, ya nomor 4, kalian dapat membandingkan dan membedakan langkah-langkah tersebut between the first step and other step. Kalian bisa membedakan antara langkah pertama, kedua, dan ketiga. Kalian bisa membedakan. Kenapa kalau tidak bisa membedakan? Kalau tidak bisa membedakan, fatal. Kok bisa? Iya, karena langkah-langkah itu harus urut. Ya, harus menyiapkan air dulu misalnya. Setelah itu harus menyiapkan ataupun menambahkan gula. Setelah menambahkan gula, menambahkan bubuk kopi misalkan. Itu langkah-langkah yang diurut ataupun terurut. Kalau tidak terurut, misalkan minum dulu misalkan. Pertama minum, kopinya belum dibuat, masa iya kita mau langsung minum? Kan enggak ya? Ya, minum itu ataupun menikmati minuman itu sudah masuk yang terakhir. Kalau sudah selesai semua dibuat mulai dari A, B, C, D sudah terbuat, akhirnya terakhir sudah berhasil menjadi produk. Setelah itu kita tinggal menikmati. Understand everybody? Yes. Okay. Next, I have a video again. Saya punya video lagi. It's about the procedure text, tentang prosedur text. I hope you to pay attention. Perhatikan, ya. Yes, sir. Yes. Naila. Yes, pay attention. Yes. Drink. Please pay attention. Yes, sure. First, insert the correct amount of money. After that, add the code for press the button for your item. Finally, try the item with the button ready. Thank you. You helped me a lot. Ayo selamat menyukai ya. Selamat konsisten mendengar percakapan tersebut dalam kehidupan sehari. Memberikan tips, memberikan tutorial, atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kita belum tahu caranya. Mari kita belajar. Di video kali ini, kita akan mempelajari prosedur text. Sebelum itu, silakan klik tombol subscribe untuk selalu update materi dari
Wikipedia. Untuk memahami prosedur teks, Prosedur the teks. first one have to learn about the definition and the social function. Prosedur text is a text that Definition of prosedur explains text. how to make or how to use something. Pengertian prosedur teks ya. Text adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Sementara social function atau tujuan dalam menulis prosedur text adalah to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi, fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. We can use procedural text in two conditions. Atau kita dapat menggunakan procedural text. Yang pertama, to explain how to use instruction. Misalnya, how to use a video, how to use computer, vending machine, dan lain-lain. Kemudian penggunaan procedural text yang kedua adalah to instruct how to do a particular activity. Seperti how to make a recipe, how to use rule for video game, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan procedural text yang ketiga adalah to give tips. Misalnya, how to live happily, tips how to succeed, dan lain-lain. Nah, sahabat Indonesia, kita sudah mempelajari yang social function serta penggunaan dari procedural text. Selanjutnya, kita akan mempelajari atau susunan dari procedural text. Di bagian ini, kita akan membahas structure atau susunan paragraf dan procedural text. There are three structure atau ada tiga bagian in procedural text. First one is code. Second one is and the third one are steps or untuk memudahkan kita dalam belajar sekarang bagian-bagian dari prosedur text. Contohnya, goal adalah bagian di mana sahabat menuliskan tujuan dari menuliskan teks. Bagian ini juga bisa digunakan sebagai judul teks. Sekarang kita cari contoh yang paling mudah. Misalnya, how to make nasi uduk. Selanjutnya kita bahas bagian yang kedua, yakni material or tools. Bagian ini menceritakan bahan-bahan atau peralatan yang kita butuhkan untuk membuat nasi uduk. Contoh bahan-bahannya adalah 2 cups of rice, 2 cups of coconut milk, 1 teaspoon of salt, 1 pandan leaf, 1 jeruk purut leaf, 1 salam leaf, and 1 lemongrass. Untuk penulisannya kita letakkan di bawah judul. Kemudian kita tuliskan peralatan yang dibutuhkan, yakni pan, big pot, steamer, and rice spreader. Kita letakkan di bawah ingredients. Dan bagian terakhir yang harus kita tuliskan dalam membuat prosedur text adalah step atau metode, di mana kita menuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat nasi uduk. Berikut contoh dalam menuliskan stepnya. Cooking methods. First, wash the rice and all ingredients. Second, cook the coconut milk in a pan. Then, add all ingredients in the pan except the rice. When the coconut milk comes to boil, pour it into a pot filled with the rice and steam it until absorbed. After that, move the rice to a steamer until it's cooked. Finally, garnish it, and it's ready to eat. Kemudian letakkan di akhir paragraf di bawah alat dan bahan. Sekarang kita lihat kembali apa yang sudah kita susun. Pertama, kita memiliki goal atau tujuan dalam memberikan tips. Yang kedua adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan. Sahabat Indonesia, kita sudah mempelajari generic structure atau susunan paragraf beserta contoh dalam prosedural text. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur kebahasaan atau grammar yang terkait. Unsur kebahasaan. Yes. Attention. Sahabat Indonesia, di bagian ini kita akan mempelajari literature atau ciri kebahasaan serta grammar yang digunakan dalam procedural text. Di dalam menyusun procedural text, sahabat harus memperhatikan hal-hal berikut.
Unsur kebahasaan pertama yang digunakan dalam menyusun procedural text adalah menggunakan adverb of sequence atau kata penghubung yang menunjukkan urutan. Misalnya first, second, third, then, the last, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat perintah. Caranya dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contohnya, put the noodle on, cut the onion, pour the milk, dan lain-lain. Dan unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya, make, take, boil, cook, dan lain-lain. Sahabat Inggrispedia, tiga hal ini adalah unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan ketika kita membuat procedural text. Sangat mudah kan sahabat? Selamat berlatih ya. So, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat sahabat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Goodbye and see you on the next video. Sip. From the video, dari video itu kita setidaknya sudah mengetahui sedikit tentang prosedur teks, kemudian fungsi daripada prosedur teks. Kemudian juga di sana ada unsur-unsur prosedur teks ataupun general structure, ya, di mana di sana itu ada tujuan, ada bahan-bahan, ada juga langkah-langkah. Oke. I will add the material again. Ya, kita barusan sudah menyimak tentang video materi tentang prosedur teks. Ya, dan sekarang saya tambahkan pemahaman. Ya, before we can read together, kita baca bersama-sama. Prosedur. Teks. Prosedur teks. In English is read prosedur teks, but in Indonesian it's read teks prosedur. Ya, dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia beda. Kalau bahasa Inggris di Bali, prosedurnya ditaruh dulu, setelah itu baru teks. Kalau dalam bahasa Indonesia teksnya di depan, baru setelah itu prosedur. This is the difference between in English and Indonesian. Okay, everybody, what is the prosedur text? Apa sih prosedur teks itu? Nah, prosedur text is a text that contain instruction or a guide on how to do or make something in a sequence order. Atau ya, pengertian daripada prosedur teks itu adalah a text yang berisi instruksi atau perintah-perintah, ya, atau panduan bagaimana melakukan atau membuat sesuatu secara berurutan. Panduan atau langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu secara berurutan. Understand? Yes. From this group, understand? Yes. This group? Yes. What do you do? Understand? Apa yang kalian lakukan? Paham? Yeah, I think everybody here understands about the prosedur text. Next, berikutnya, social function ataupun fungsi sosial daripada prosedur teks. Prosedur teks itu memiliki fungsi to describe how something is completely done through sequence of steps, ataupun memiliki fungsi untuk menggambarkan bagaimana sesuatu benar-benar diselesaikan melalui rangkaian langkah-langkah. Itu adanya prosedur teks itu tidak ada lain
yaitu untuk memberikan panduan ataupun langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu. Jadi kalau kalian punya pekerjaan, kalian buatlah prosedur terlebih dahulu. Apa yang harus kalian lakukan pertama, yang harus kalian lakukan kedua, berikutnya, sampai terakhir selesai jadi barang, bisa dipakai, bisa dinikmati. Nah, itulah menggunakan prosedur text. Next, the use of procedure text, penggunaan teks prosedur. Di antaranya, to explain how to use instruction, example, how to use the video, the computer, the car, dan lain-lain. Ya. Penggunaan daripada prosedur teks diantaranya untuk menjelaskan cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan video, cara menggunakan komputer, cara menggunakan ataupun mengemudi mobil, dan lain-lain. Next, to instruct how to do particular activity. Example, recipe of cooking, making drink, and the others. Ya, nomor 2, untuk memberi instruksi ataupun memberi perintah tentang cara melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya, resep memasak. Resep memasak nasi, resep memasak lauk, resep membuat minuman, es teh, kopi, es jeruk, dan lain-lain. Nah, the next, to give tips, untuk memberikan a tip ataupun a trick. Example, how to live happily and how to be success, dan lain-lain. Contohnya, memberikan a trick ataupun a tip bagaimana caranya biar bisa hidup bahagia. Misalnya, bagaimana caranya biar jadi orang sukses, dan lain-lain. This is by using prosedur. Nah, itu semua langkah-langkah seperti yang sudah saya jelaskan barusan, semuanya by using prosedur prosedur text. Understand everybody? Yes. Any question? No. Yes. Any question? Yes. Yep. Okay, please. Agar teks prosedur kita jadi lebih menarik, gimana caranya, Sir? Thank you very much. There is some question from your friend. Maybe any one of you will answer the question. Adakah dari kalian yang mau jawab? Yes, Sir. Yep. Menurut saya, agar teks prosedur yang kita buat lebih menarik, sebaiknya ditambahkan gambar atau ilustrasi. Nah, kemudian gunakan desain warna dan layout menarik dan hubungkan dengan pengalaman nyata. Wonderful, the answer. Please clap hand. The question is good. The answer is wonderful. Ya. Pertanyaannya bagus sekali, jawabannya luar biasa. Ya, bagaimana agar teks prosedur itu menarik ataupun lebih menarik, disukai oleh banyak orang? Di antaranya yang harus kita lakukan adalah dengan menambahi gambar, menambahi apa lagi? Warna, menambahi apa lagi? Layout menarik, menambahkan apa lagi? Desain dan lain-lah. Kalau perlu kasih bunga-bunga. Kalau misalnya membuat prosedur teks tentang how to make instant coffee misalkan. Jadi kalian berikan gambar kopi dan berikan desain-desain menarik di sana. Ya, maka itu akan diminati ataupun akan membuat orang lain tertarik. It's good. Okay. Next, I will continue the explanation. Ya, saya lanjutkan penjelasannya. Generic structure ataupun struktur umum daripada prosedur teks. Apa sih yang harus ada di dalam prosedur teks itu? Ataupun struktur umum daripada prosedur teks itu apa saja yang harus dilengkapi? Ya, those are, itu adalah diantaranya the first is goal or aim ataupun tujuan.
Pertama harus ada Kalian membuat teks prosedur, tujuannya apa? Itu yang harus kalian tentukan terlebih dahulu. Nah, the second, kedua, material or ingredients. What is material? Apa sih material itu? Bahan-bahan ataupun alat. Ya, bahan-bahan, material or ingredients. Ada bahan-bahan, ada alat. Example, contohnya bahan-bahan seperti apa? Kalau prosedur teksnya misalkan bagaimana caranya membuat kopi. Bahan-bahan yang harus kita lengkapi apa saja? Nah, bubuk kopi. Hot water, air panas. Next. Sugar, gula. Next. Bahan-bahannya? Cangkir, alat ya. Nah, cangkir gelas. Gelas itu adalah Nah, jadi bahan-bahannya kalau kita membuat kopi diantaranya adalah air panas, hot water, kemudian sugar, gula, kemudian bubuk kopi, kemudian tambahkan milk. Apa milk? Susu. It's good. Nah, understand? Yes. Next. Alat-alat yang dibutuhkan misalnya panci, next, gelas, sendok, ya, sepung, ya, untuk mengaduk, apalagi kompor, apalagi dan lain-lain. So if the material and ingredients are complete, we can make directly. Kita bisa langsung membuat. Kalau bahan-bahan dan alat-alatnya sudah lengkap, kita langsung membuat by using prosedur test. Okay, understand everybody? Understand. Nah, next, the set nomor 3, generic structure, ya, struktur umum daripada prosedur teks yang nomor 3 adalah steps, method or step, metode ataupun langkah-langkah. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya antara langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir sampai jadi kopi dan siap diminum. Nah, itu harus dibuat secara detail. Ya. Kalau itu tidak detail, ada masalah dengan langkah-langkah itu, kemungkinan produknya bisa gagal. Harusnya kegiatannya nomor 3 tapi ditaruh pertama. Maka kemungkinan produknya gagal. What's wrong? Ya, ada apa? Ya. What happened with you? Ada apa dengan kalian? Okay. But everybody understand here? Yes. Semuanya paham semuanya? Yes. Good. Next. Language feature. What is language feature? Apa sih language feature itu? Ciri kebahasaan. Ingat, between Indonesian and English is different. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris berbeda. In English, the feature or the language feature ataupun ciri kebahasaannya adalah pertama, harus menggunakan simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Do you know what simple present tense? Ada yang tahu simple present tense? No? Yeah, don't know. Everybody doesn't know about the simple present tense? Belum tahu? Okay, next. I will explain it first. Saya akan menjelaskan ini dulu. Di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa tenses. Tenses itu adalah masa dalam pekerjaan. Di antaranya ada past tense. Kalau menggunakan past tense berarti pekerjaannya adalah kemarin.
Kemudian ada present tense. Kalau present tense maka pekerjaannya adalah sekarang. Next, ada juga future tense. Kalau future tense maka pekerjaannya akan datang. Oke? While language feature of prosedur text ya, sementara ciri kebahasaan dalam prosedur teks diantaranya menggunakan simple present. Simple present tense itu adalah untuk kegiatan di masa sekarang. Jangan menggunakan past tense ataupun kegiatan ataupun kata kerja yang digunakan di waktu-waktu yang lalu ataupun yang akan datang. But simple present. Next, di dalam prosedur teks there are many imperative sentence. Ya, di dalam prosedur teks di sana itu ada banyak kalimat imperatif. Apa sih imperatif? Perintah. Example, contoh, boil the water, memanaskan air. Add the sugar, misalkan tambahkan gula. Bring the coffee, minumlah kopi, dan lainlah. Hampir semuanya itu ada kalimat imperatif. Jadi dalam dalam prosedur teks itu mulai dari the first, the second, the third, the fourth, finally itu hampir di sana ada kalimat imperatif, kalimat perintah. Understand everybody? Yes. Next, menggunakan action verb. Menggunakan action verb. Action verb itu adalah kata kerja. Misalkan cook, memasak, mix, mencampur ataupun mengaduk, stir, boil, dan lain. Memanfaatkan transition word. Apa sih transition word itu? Transition word itu adalah kata penghubung. Example, the first, pertama, next, selanjutnya, after that, setelah itu, then, kemudian, finally, akhirnya, dan lain-lain. Jelas? Terakhir adalah sertakan adverb ataupun keterangan. Contoh, aduklah, berikan air, setelah itu aduklah selama 3 menit misalkan. 3 menit ya, kelamaan. 3 menit. Kelamaan kalau 3 menit sampai dingin. Misalnya 1 menit. Ya, how to make coffee misalkan, diantaranya kalimat perintahnya ataupun imperatifnya di sana itu adalah aduklah selama 1 menit misalkan. Itu 1 menit itu adalah keterangan waktu. Ya, those are the language feature of the prosedur text. Everybody understand? Yes. Next. This is the example. Ini adalah contoh. How to make cup of coffee. Artinya adalah bagaimana caranya membuat secangkir kopi. Tujuannya adalah to prepare a basic cup of hot coffee, untuk membuat secangkir kopi panas dan sederhana. Apa saja yang harus dilengkapi untuk membuat secangkir kopi itu? Those are, diantaranya adalah the materials are, alat-alatnya, 1 teaspoon of coffee powder ataupun 1 sendok teh bubuk kopi. Next, 2 teaspoon of sugar, 2 sendok teh gula. Next, hot water, air panas. Next, 1 cup, 1 cangkir. Next, 1 teaspoon or stirrer, 1 sendok teh atau pengaduk. Ini adalah the materials or ingredients, bahan-bahan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu, kalau bahan-bahannya sudah lengkap semua, sudah tersedia semua,
Berikutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya. The first step is, langkah pertama, the first is prepare all material. Siapkan semua bahan-bahannya, kopi, powder, sugar, cup, and hot. Ya. Kemudian next, put 1 teaspoon of coffee powder into the cup. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh bubuk kopi ke dalam cangkir. Then pour in hot water until the cup is about 3/4 full. Kemudian tuangkan air panas. Ya, hingga cangkir terisi sekitar 3/4 penuh. After that, setelah itu, add 2 teaspoon of sugar to the cup. Tambahkan 2 sendok teh gula ke dalam cangkir. Finally, ya terakhir, stir, mixture well until the coffee and sugar dissolve. The hot coffee is ready to drink. Ya terakhir, aduk campuran hingga kopi dan gula larut sempurna. Setelah itu, kopi sudah siap dinikmati. This is the example of how to make cup of coffee. Understand from the example? Yeah. And next, I have example from the video. Saya punya example dari video juga. Takutnya kalian kalau belajar dari teks saja kurang paham. Saya tambahkan contoh juga dari video ya. Yep, this is. Hello everyone. Nah. Let me introduce myself. My name is Ita Latifah Jana. This is also student. Of Industrial Chemistry with absent number 11. Here I will explain how to make Milo ice. Ingredients. Spoon, scissors, 1 sachet Milo, sugar, ice cubes, hot water, glass. Step by step. First, put 1 Milo sachet and 2 tablespoons of sugar into glass. Second, What do you want? pour 50 ml hot water into the glass. Iya. Stir Milo using a spoon. And put enough ice cubes into the glass. Kenapa? Lucu. Kenapa? Hah? Finally, Milo Nice. is ready to drink. Ya, ready to drink. Ya. Ini adalah contoh how to make Milo ice drink. Sip.
Okay, everybody. By the explanation and also the example of the procedure text, everybody understand? Yes. Any question? No. 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 Yes. Yep. Please. Kalau misalnya dari salah langkah ada yang terlewati, bagaimana? Apakah pengaruh? Oh, siap. This good question. Kalau misalnya dalam langkah-langkah itu ada satu langkah ataupun ada sebagian langkah-langkah yang terlewati ataupun ketukar. Ya, apakah itu pengaruh terhadap produk dari prosedur tersebut? Ya, any one of you will answer the question? Yep, thank you. Menurut saya, langkah yang terlewati bisa membuat hasil akhir tidak sesuai. Kan bisa gagal, misalnya kita dikali mengaduk minuman, rasanya tidak merata yang membuat hasil akhir. Yeah, this good question. Ya, ya, the answer is clear, right? Ya, jawabannya jelas ya. Jelas ya. Kalau ada sebagian langkah yang terlewati tidak dicantumkan di sana atau bahkan ketukar, itu sangat pengaruh terhadap produk akhir dari proses. Nah, dari prosedur itu. Jelas ya? Jelas. And the next activity is I will give you tasks, tugas. You can make the discuss ya. Discuss, I mean group discuss. I think this is group 1, group 2, group 3, group 4. Yep. Ya, please pay attention first. Ya, perhatikan dulu. Pertanyaan sudah. Sekarang, please everybody pay attention. Semuanya perhatikan ke depan. What drink is it? Coffee. What drink is it? Next. Ice tea. Yep. What drink is it? Orange juice. And then, what drink is it? Ice Milo. Ice Milo. There are 4 drinks. Next. What is your favorite drink? What is your favorite drink? Coffee? Ice tea? Orange juice? Or ice Milo? Yep. This group, what is your favorite drink? It's orange juice. Oh, ice orange juice. This is Ice Milo. ice Milo. Next here, Ice tea. ice tea. The last, Coffee. coffee. So now everybody is complete ya. Semuanya lengkap sudah. Group by group ya, have favorite drink masing-masing ya. Semua masing-masing grup memiliki minuman favorit masing-masing. Tugasnya ya, saya akan meminta kalian untuk membuat poster prosedur teks dari minuman favorit kalian masing-masing. Ya, in this group, ya group this is what is favorite drink? Ice orange juice. Ice orange juice. So please make ice orange juice. Please here. What is your drink? Ice Milo. Ice Milo. Please make the procedure text about ice me. This group. Ice tea. Ice tea. Please make the procedure text about ice. And the last is coffee. Yep. Do you like coffee? Suka kopi? Yes. And now, yeah. Now please make the coffee. Okay? Saya siapkan kertas. Saya siapkan kertas. Siapa yang mau kertas ini? Ya, in this group. Ya, welcome. Next. In this group. Next. Ya, you are welcome. Iya. Next. Okay. So from now, dari sekarang, ya silahkan kalian buat poster.
cara membuat minuman favorit kalian masing-masing. Oke? Yes, sir. If there is question like no matter, you can ask your friend or ask me. Kalau ada pertanyaan nanti kalian boleh bertanya. Kalau ada yang kurang dipahami, you can show the question. Ya. 20 minutes. I give you 20 minutes, 20 menit. Yap, ask me lo. Yes. Yap, sobe. Yap, question. Yes. Okay? Yes. Yes. From mid dari ini sampai sini ya. This is the title, judulnya. Ya, ini judulnya taruh di atas ya. Then this is the title. Ini title, judulnya ya, judulnya taruh di atas ya. Yap. Yap. From this group, the title is judulnya How to make ice Milo. Yap, this is the title. Titelnya taruh di atas. Okay. Please continue. Yap. 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 Ah. Question, sir. Yap. Please. Apa opsional? Opsional itu pilihan. Nah, opsional itu kadang orang membuat minuman, misalnya kopi ya, kan ada kopi sasetan, ada juga kopi dari bubuk. Ya, itu opsional. Apa mau kopi saset, apa yang dari kopi bubuk? Ya, itu terserah kalian yang mau membuat. Understand? Yes. Sip, please continue. Yap. Yang kurang dipahami, silakan boleh tanya. Boleh didiskusikan juga.
Is it? Okay. Question, sir. Yap. Apa bahasa Inggrisnya merebus? Merebus. Merebus. Yap. What? Merebus in English is boil. Thank Boil. you. Yap. Thank you. Yeah. Boil. Ini question again? Ada pertanyaan lagi? Es Milo. Nih, yang butuh spidol. Oh, butuh spidol. Nih ya, kalau butuh spidol ya. Oke. Yap. Biar guru nanti. Materials. Yap. Bisa? Yes. Nice. Biru.
Where is Aurel? Hmm. Sip. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Question. Semisalnya sudah mengikuti langkah-langkahnya, lalu kekurangan salah satu bahan, apakah itu akan berpengaruh, Sir? Woi, iya. Itu berpengaruh. Nah, oleh karena itu, kalian hati-hati ya. Antara langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir, lakukan secara berhati-hati. Hati. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau jangan sampai ada yang ketukar posisinya antara yang pertama, kedua, ketiga. Paham ya? Oke, continue. Yes. Yap. Rasa manis buatan itu berbahaya jika dicampur dengan minuman yang bersoda. Pemanis buatan apakah berbahaya apabila dicampur dengan minuman bersoda? Any one of you will answer? Ada yang mau jawab ataupun yang bisa jawab? Pemanis buatan apabila dicampur dengan minuman soda apakah berbahaya?
Ya, itu memang berbahaya. Pemanis buatan itu memang berbahaya. Apalagi dicampur lagi dengan minuman Bersoda. bahayanya nambah. Pemanis buatannya saja sudah berbahaya, apalagi masih dicampur dengan Soda. ya. Makanya kalian kalau mau buat minuman usahakan yang alami saja. Pakai apa? Pakai sager atau gula yang terbuat dari tebu itu. Maksudnya. Ya, di sini kan pakai gula tebu ya, bukan pemanis buatan ya. Kan Sip, dong. good. Thank you. Ya, you are welcome. Five minutes again, 5 menit lagi. Sip. Sudah selesai. Cukup kertasnya. With your friend. Gambarnya. Ya. Oke. Yap, already sudah selesai. Oke, continue. Already sudah selesai. Three minutes again. Oke. Yap. Lanjut. Cancel. Yap, good. Hmm.
Okay, 1 minute again. 1 menit lagi ya. Yes, sir. Okay, time is over. Waktu sudah berakhir ya. Okay. Okay, everybody, pay attention again. Waktu sudah berakhir, and next activity is giving presentation. Ya, presentasi ya. Silakan kelompok mana yang mau presentasi duluan? Group 4. Please come forward. Yep. Iya. Yeah. Please giving presentation to your friend. How to make a cup of instant coffee? Pay attention. So I have to make 1 cup of instant coffee. Materials: sachet of instant coffee, sugar, water, spoon, a can or water heater. So, methods or steps. Number 1. First, make hot water in water heater. Pour some water into it and turn it on. If you don't have one, use a pan to boil the water on the stove. Okay, next. Number 2, while waiting for the water to boil, pour a sachet of instant coffee into the tub. Number 3, after the water is boiling, turn
sudah lihat. Number 4, stir the coffee well. You can add or slip the sugar according to your taste. Number 5, then serve the coffee hot. Sip. Okay, everybody, you can pay attention or you can give question. I will ask first ya. Saya bertanya dulu ya. Yes. Saya tanya dulu judulnya ataupun title-nya adalah how to make cup of instant coffee. Bagaimana caranya membuat kopi instan ya? Betul. Bahan-bahannya apa saja bisa disampaikan? 1 saset kopi instan, Ya, gula, ya, air, ya, sendok, ya, panci atau Ya. pemanas air, nah, ya, kompor, dan cangkir. dan cangkir. Sip. Tujuan daripada prosedur ini adalah Membuat secangkir kopi instan. membuat secangkir kopi instan. Ya, yep. Any question the other? There is no question ya. Tidak ada pertanyaan ya? No. Yeah, please clap hand for. Please you can sit down again. Thank you very much. Ya, satu kelompok sudah presentasi. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ya. Kemudian untuk kelompok-kelompok yang lain kita lanjutkan presentasinya di pertemuan berikutnya. Ya. Okay. Next activity is everybody please pay attention. Pay attention ya. Ya, yap, stand up. Stand up. I will give ice breaking before we close our activity ya. Saya akan memberikan ice breaking sebelum kita mengakhiri kegiatan ya. Ya. If I see where is your spirit? Why this is my spirit. Understand? Yes. I begin. Where is your spirit? This is my spirit. Where is your spirit? This is my spirit. Where is your spirit? This is my spirit. 1 spirit, 2 spirit, 3 spirit. Keep spirit. Yap, thank you. Please sit down again. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, ya pembelajaran sudah kita lalui bersama dan berikutnya saya punya evaluation question, punya pertanyaan evaluasi terkait materi yang sudah kita pelajari. 3 saja ya. The first question is, saya bacakan, what is the purpose of a procedure text? Apa tujuan daripada teks prosedur? A. To entertain the reader, untuk menghibur pembaca. B. To describe something in detail, untuk menggambarkan sesuatu secara detail. C. To give instruction on how to do something, untuk memberikan instruksi bagaimana melakukan sesuatu. D. To tell a story. Where is the correct answer? Mana jawaban yang benar? C. Yaitu to give instruction or how to do something. Good. Next question is, what is the correct generic structure of a procedure text? General struktur ataupun struktur umum yang benar di bawah ini yang mana? A. Orientation, orientasi. Event, kejadian. Reorientation, ya reorientasi. B. Tesis, ya argumen ataupun pendapat. Conclusion ataupun konklusi. C. Goal, material or step, tujuan, bahan-bahan, langkah-langkah. D. Introduction, body and conclusion. Where is the correct answer? C. The answer is goal, materials, and steps. Next, the last question of evaluation. Which of the following is not a characteristic of procedure text? Berikut ini yang bukan karakteristik procedure text yang mana? A. Use action verb.
menggunakan kata kerja aksi. B. Use past tense, menggunakan past tense. C. Use imperative sentence, menggunakan imperatif ataupun kalimat imperatif. D. Uses chronological order, menggunakan perintah kronologi. The correct answer is B. Use past tense. Prosedur text itu kata kerjanya ataupun tensesnya menggunakan present, bukan past. It's good. Ya. Oke, next. Ya, closing activity. Ya, sekarang kita sudah mulai pada penutupan ya. Saya sampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, bahwa prosedur teks itu adalah teks yang memberi panduan langkah demi langkah agar pembaca dapat membuat atau melakukan sesuatu dengan tepat. Sementara 3 bagian utama prosedur teks itu ada ya goal 7, ada material bahan-bahan atau alat ada step langkah-langkah, ciri kebahasaan menggunakan simple present tense, kalimat perintah serta kata penghubung. Kemudian dalam konteks making drink, dalam konteks membuat minuman yang sudah kalian ya posternya sudah dibuat tadi ya, struktur itu butuh diterapkan seperti membuat kopi, es teh, es jus, kemudian es melu dan lain-lain, butuh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, everybody. Halo. Hai. Halo. Next, self reflection. Ya, teman-teman, setelah belajar bersama hari ini, yuk kita ungkapkan perasaan kita. Kalian yang mana? Happy? Happy? Sad? Brooding or cry? Where are you? Happy, everybody? Yes, happy? Ya, happy ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jika kalian merasa happy atau senang, itu artinya pembelajaran kita hari ini seru dan menyenangkan. Ya, mungkin kalian berhasil memahami materi yang sulit atau menemukan hal yang baru yang menarik. Ya, luar biasa. Oke, and next, sebagai tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya, kita sudah membuat poster, alhamdulillah sudah selesai semua. Sudah ada satu kelompok yang presentasi. Untuk berikutnya, ya pertemuan berikutnya ya, the next learning, satu adalah praktek membuat minuman favorit kalian secara langsung. Ya, sesuai dengan prosedur teks yang sudah dibuat kalian. Nah, oleh karena itu, nanti di pertemuan berikutnya kalian bawa bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian nanti praktek langsung sehingga menghasilkan produk minuman yang kalian sukai ataupun yang sudah kalian buat prosedur teksnya itu. Yang buat kopi yang enak, yang lezat. Yang buat es teh, buatlah es teh yang enak. Buat es jeruk yang buat es melu yang enak. Nanti untuk penilaiannya akan dinilai langsung oleh guru. Jadi biar dicicipi langsung sama guru-guru. Seperti itu. Dan diberikan nilai langsung. Understand? Yes. Understand everybody? Understand. Hello. Hi. Okay. This time is the end of activity ataupun akhir daripada pembelajaran. And before we close our program, let's pray together. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita baca doa bersama-sama. Pray together. Begin. Rabbana anfa'na bima lakana rabbi alimna ladhi yanfa'una rabbi fakina wa fakiyadana wa qarabati lana fidinina ma'alil muslim sawazaka
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. My Allah always bless us. Semoga Allah selalu memberkati kita. Amin. My Allah make us success. Semoga Allah membuat kita sukses. Amin. The last sesi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for all students. Yes. Please, you can go home.